Oke. Yang akan kita bahas kali ini adalah ini. Jadi mudah-mudahan sudah bisa dilihat di masing-masing layarnya ya. Kalau belum bisa dilihat ya mudah-mudahan bisa dilihat semuanya. Sudah ini ya? Sudah bisa. Sudah, Pak. Sip. Nah, berdasarkan hasil bacaan kemarin, ya, terkait soundscape. Apa sih soundscape itu? Terus kenapa sejarawan Free Columbine itu nulis tentang soundscape gitu ya? Dan mudah-mudahan kemarin sudah dibaca ya ini artikelnya ya. Sudah bisa mengakses si Pejar semuanya ya? Atau ada yang nggak bisa? Sudah ya? Ada. Sudah bisa ya? Sudah. Oke. Sudah bisa. Oke. Mata kuliah kita adalah mata kuliah sejarah, musik, dan film. Nah, sebelum kita melangkah ke sejarah perfilman, nah kita ke musik dulu lah. Kita ke musik dulu beberapa kali pertemuan, kemudian baru film. Nah, ketika memahami sejarah musik, ya, ketika kita mencoba untuk memahami sejarah musik di Indonesia, ya, sebenarnya kita perlu terlebih dahulu untuk memahami hakikat suara dalam kehidupan manusia. Ini penting sekali untuk diketahui karena lagi-lagi kita kalau sejarah ya lagi-lagi kita harus memahami secara filosofis. Kalau kita belajar sejarah musik ya kita harus memahami secara filosofis bagaimana musik itu bisa tercipta. Gitu ya. Seperti apa yang mengapa musik itu diciptakan dan seperti apa bunyi-bunyi atau seperti apa musik-musik itu terbentuk gitu ya. Dari apa musik-musik itu terbentuk gitu ya. Dari bunyi atau dari bisingan atau dari apapun itu atau dari suara apapun. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang soundscape. Jika kita mempelajari atau mungkin memahami secara filosofis ya, soundscape itu apa sih? Kalau adik-adik mengenal landscape ya. Landscape itu kan landscape ya. Landscape itu kan bentang alam. Landscape itu seperti region atau wilayah atau mungkin suatu lokasi, suatu tempat. Land itu adalah lahan, bisa diartikan tanah, bisa diartikan sebagai sebuah lokasi juga. Jadi kalau orang-orang geografi, orang lingkungan, orang-orang sains ngomong landscape adalah bentang alam. Nah, sekarang yang kita pelajari itu bukan wilayah itu sendiri, tetapi kita berbicara tentang soundscape. Sound itu suara. Bisa kita pahami soundscape ini sebagai bentang suara atau suara yang ada di suatu tempat tertentu. Kalau menurut Nicholas Miller dalam artikelnya yang berjudul Understanding Soundscapes, soundscape means all the sound that can be heard in a specific location. Ya. Jadi, segala bentuk suara atau bunyi ya yang bisa didengarkan ya di suatu wilayah yang spesifik, satu wilayah tertentu. Nah, hakikat suara yang dimaksud di sini adalah suara secara hakikat itu
ya setiap bunyi ataupun kebisingan, noise ya, setiap bunyi ataupun kebisingan yang ada di sekitar kita. Jadi suara apapun itu yang muncul baik dari manusia, lingkungan maupun makhluk hidup lainnya yang ada di alam semesta. Mungkin adik-adik mendengarkan suara sayup-sayup di belakang saya, atau mungkin, nah, dengar nggak? Dengar nggak? Suara apa ini? Atau nggak kedengaran? Atau nggak kedengaran? Nggak kedengaran, Mas. Nggak kedengaran. Nggak Jadi kedengaran, Pak. saya gambarkan di sini, setiap pagi gara-gara tetangga saya itu berternak lovebird, ya. Setiap pagi kok nengalas ini kayak di hutan gitu. Jadi kayak luar biasa ini. Nah ini Puspoteja, suara burungnya bener. Suara lovebird. Terus karena rumah saya ini kira-kira sekitar 25 meter dari jalan raya ya. Padahal ini jalan raya. Nah, kalau saya dengar, mungkin ada yang dengar. Karena sekitar 25 meter dari jalan raya, terdengar bunyi yang dimunculkan oleh manusia ya, dengan motornya, dengan mobilnya. Kalau tadi yang dimunculkan oleh makhluk hidup, burung, ya, lovebird, dengan suaranya, cicit dan lain-lain. Nah, itu hakikat suara itu seperti itu. Setiap bunyi ataupun kebisingan yang ada di sekitar kita, yang suka ngeband misalnya, yang suka main musik, kalau punya amplifier, biasanya ada ngeground gitu ya, amplinya ngeground, soundnya ngeground, sound gitarnya atau sound apa namanya, mic-nya ngeground, bunyi wing gitu kan. Nah itu namanya bunyi, atau kalau seperti itu disebut sebagai kebisingan. Nah itu sumber paling awal terciptanya musik itu dari suara. Jadi harus mengerti dulu hakikat suara itu seperti apa. Nah, setiap yang bersuara tersebut akan menimbulkan dampak. Ya. Baik itu menimbulkan dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Tergantung persepsi orang yang menilai. Nah, maksudnya apa? Misalnya saya setiap pagi bangun pagi-pagi, bangun jam 5, terus jam setengah 5, mesti kan suara burung itu kan terdengar sampai rumah, walaupun jarak dari rumah saya itu sekitar 20 meteran atau mungkin 30 meter dari rumah tetangga. Tapi karena ternak burung di lantai 2 itu banyak sekali burungnya. Kalau misalnya saya menganggap itu kok berisik sih, maksudnya berisik, suara burung ini berisik gitu, saya akan marah gitu ya. Tergantung persepsinya, itu berarti berdampak buruk, mengganggu suara burung ini. Nah, tapi karena saya suka alam bebas, alam liar gitu, jadi suara jangkrik, suara burung gitu, menurut saya itu wah enak rek. Ini urip, saya tinggal di Karangploso ini kayak tinggal di hutan gitu. Saya senang. Kemudian tergantung persepsi. Kemudian ketika saya ngomong tadi 25 meter dari jalan raya, ya, setiap pagi atau bahkan malam hari itu kan apa namanya, ada motor, mobil yang lewat. Kalau mobil sih nggak terlalu ini berisik ya, cuman mobil-mobil tertentu. Tapi kalau motor itu kan banyak yang ngebut gitu-gitu, terus banyak yang knalpotnya bro. Nah itu kan kalau menurut saya mengganggu, menurut persepsi saya mengganggu, nah itu berdampak buruk berarti. Kalau menurut saya ya wis lah, kok nggak masalah gitu, ya wis berarti baik-baik saja. Nah gitu.
Di suara apapun ya, hakikatnya suara apapun itu atau bunyi apapun bisa menjadi kebisingan, tapi bisa juga menjadi bisa di satu sisi bisa menjadi kebisingan dan mengganggu, di sisi lain sebenarnya nggak apa-apa, saya suka. Masuk musik ya. Istri saya itu nggak suka musik dangdut, musik dangdut koplo, karena menurutnya mungkin ya bising dan lain-lain. Ketika kita berbicara tentang soundscape, ya, setiap orang bisa memaknai musik dangdut atau mungkin musik underground, headbang, metal, atau mungkin musik pop itu dengan persepsinya masing-masing. Ya. Saya senang semua. Kalau mungkin istri senang Korea, kalau mungkin kalian mungkin adik-adik mungkin senang pop-popan atau senang musik senja, musik indie gitu. Nah, ini tergantung. Senang satu musik tapi yang lain enggak senang. Saya hampir semua. Nah, ini hakikatnya suara, hakikatnya kita memahami soundscape itu seperti itu. Persepsinya apa yang ditimbulkan, nah itu masing-masing berbeda setiap orang. Kenapa saya ngomong di sini orang ya, persepsi orang. Saya nggak mungkin mengukur persepsinya binatang gitu ya, atau mungkin persepsinya alam, karena saya nggak ngerti juga ya, belum kepikiran gitu ya. Bisa diukur apa enggak ya, persepsi mereka. Oke. Nah, menurut Frick Columbine, untuk memahami soundscape ya, kajian menarik sekali dari Frick Columbine ini tentang artikelnya kan, judulnya kan lucu, tut from ya, biasa orang bule. Kalau orang-orang Jawa sih ngomong ya ngeng ngong ngong. Jadi beda lah. Ini orang bule yang menulis ya. Tut from judulnya seperti itu, terus urban soundscape in Indonesia ya. Jadi soundscape di perkotaan Indonesia itu bagaimana kita memahaminya. Nah, dia menawarkan 4 hal menarik. 4 hal menarik. Yang pertama yaitu sound of street. Sound of street di sini adalah suara yang biasa kita dengar di jalanan. Kalau kita naik motor atau naik mobil, kalau naik mobil sih nggak terlalu bising ya. Kalau naik motor terus gak helman, ya. Wah, mesti kalau di jalan raya itu war gitu. Apalagi teman-teman herek gitu ya. Wah, wis kenal pot GL, bedelan, wah wis. Tapi yang lebih mengganggu lagi kalau menurut saya ya motor-motor yang cc-nya besar itu ya, Ninja 4 tak gitu ya. Terus motor-motor yang cc-nya 250 itulah, CBR dan lain-lain. Nah, itu kalau knalpotnya, kalau akselerasinya tinggi ya, itu kan knalpotnya kan harus brong, knalpotnya harus besar gitu ya buangannya. Nah, itu sangat mengganggu sekali. Bisa kita pahami sebagai sound street ya. Nah, kenapa di perkotaan? Karena menurut Frick Columbine berbeda dengan di pedesaan gitu ya, cara memahaminya. Nah, salah satu contohnya adalah suara azannya orang Islam, orang Muslim. Ini kita buat contoh loh ya, menurut pandangannya
Free Columbine. Kalau di perkotaan mungkin suara azan yang terlalu keras itu akan mengganggu, karena di perkotaan ini adalah mayoritas orang yang plural atau orang-orang yang agamanya berbeda-beda, dan juga walaupun ada orang Islam di sana, tapi ada juga yang terlalu sibuk bekerja gitu, sehingga nah ini pulang-pulang, misalnya pulang nyampe rumah jam 5, terus setengah 6 adzan maghrib, wah iya, nah itu kan mengganggu sekali. Nah, berbeda dengan di pedesaan. Pedesaan itu jarak antara rumah satu dengan rumah yang lain itu bisa 50 meter, bisa 100 meter gitu. Apalagi di Madura gitu. Atau mungkin di Jawa Timur pelosok gitu. Jawa Timur pelosok itu sangat jauh. Jadi memakai pengeras suara ya, speaker, corong gitu ya. Corong masjid yang dikeraskan di level-level tertentu. Itu menurut mereka tambah senang. Ditambah lagi mereka kerjanya di ladang, di sawah. Adzan zuhur jam 12 misalnya. Wah, laut. Maksudnya laut itu istirahat. Karena ada itu tadi, seperti alarm gitu ya. Nah, itu sound of street. Memahami suara yang biasa kita dengarkan di jalanan. Suaranya sirine ya, terus suaranya kemacetan di setiap traffic light ya, maksudnya setiap lampu lalu lintas itu mesti kan bising sekali. Belum lagi nanti kalau di Malang ini ada mikrolet ya, angkot AG, LG, ADL dan lain-lain. Coba kalian ke Gadang wis, terminal Gadang, wah wis, ayo matos, suaranya kenek itu. Yaitu kalau menurut orang yang biasa hidup di jalanan itu wajar saja gitu ya. Ayo matos, MOG, Landung Sari, wes kayak gitu. Sounds of street, suara yang biasa kita dengar di jalanan. Ini tergantung ya, lagi-lagi menurut persepsi kita. Kalau menurut saya sih oke saja gitu. Saya juga dulu tinggal di desa dan tinggal di kota, jadi ngerti. Terus bagi persepsi orang lain yang mungkin biasanya tinggal di kawasan elit itu bisa jadi mengganggu gitu. Karena mereka nggak pernah naik angkot, mereka nggak pernah naik motor ya. Mereka selalu naik mobil atau mungkin naik naik mobil atau naik kendaraan yang minim kebisingan. Nah, itu beda lagi. Cara memahaminya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sounds of power. Jadi suara itu menjadi simbol kekuatan penguasa atau kekuatan elit tertentu. Gimana Mas? Maksudnya kok suara ini menjadi simbol kekuatan? Ya, iya jelas. Gitu ya. Jelas. Kampanyenya presiden, kampanyenya kepala daerah, kampanye pilihan kepala desa itu, sangar. Kenapa suara ini menjadi simbol kekuatan penguasa? Kita bukan berbicara suara ini ya, nyoblos, enggak. Kita berbicara suara yang ditimbulkan ketika ada election ya, atau pemilihan kepala daerah atau kepala negara atau mungkin kepala desa itu. Jadi 10 tahun terakhir enggak tahu ya. Kayaknya enggak ya 10 tahun pokoknya pasca reformasi gitu. Kampanye itu luar biasa
di lapangan, ya. Misalnya dari partai X di lapangan, kalau di Jawa Timur di tempat saya itu ngundang orkes gitu, New Palapa, Monata, Sera, wah wis sangar. Jadi atributnya partai dipasang semua di panggung, soundnya itu sound yang luar biasa, kerasnya ya, bunyinya itu bisingnya luar biasa buat kampanye. Jadi menimbulkan suara itu menimbulkan luar aku ini wong kuat gitu. Pilih aku. Nah, pilih saya. Terus kalau ini adik-adik di sini barangkali ada yang dari Jogja atau mungkin Sleman ya. Yang mengerikan itu saya pas kuliah di Jogja itu ada kampanye salah satu kepala daerah saat itu. Di sana kan ada ini klub RX King saat itu tahun 2014-15 saya kuliah itu, kos saya itu jaraknya dengan jalan raya itu sekitar 50 meter. Kos saya itu berada di balik rumah makan gitu ya. Dan di balik rumahnya ibu kos. Jadi ada dua bangunan yang menutupi. Tapi ada komunitas RX King dulu itu saya sampai apal. Soalnya sangat bising sekali kalau menurut saya. Saya di dalam kamar itu suaranya sampai kamar. Ngerti sendiri kan, motor 2 tak weng 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 kayak gitu. Jadi luar biasa. Jadi di jalanan itu mereka berkoar-koar. Nah ini loh, ketika saya lihat, ini dari partai tertentu. Nah itu sounds of power gitu ya. Luar biasa sekali. Belum lagi kalau Arema dan juga Aremania dan juga bonek lagi konvoy gitu ya. Sangar gitu ya. Jadi dulu itu saya nonton nonton Persebaya lawan PSS, kemudian saya nonton PSS Sleman ya. Saya nonton Persebaya lawan Persija di Gelora Bung Tomo gitu ya. Waduh. Sounds of power-nya itu dari jalan menuju mainnya kan Gelora Bung Tomo kan termasuk Gresik. Saya itu masih di Krian, Sidoarjo, mengarah ke utara, ke arah Gresik. Itu di jalanan itu sudah konvoy itu ada sound of power-nya Persebaya itu. Sampai di dalam stadion, yang didengar itu nggak ada nyanyiannya Persija gitu ya. Ya, emang di kandangnya ini kan, kandangnya Persebaya kan. Jadi pokoknya mengagung-agungkan timnya Persebaya. Begitu juga ketika saya di Malang ini ya, Malang berangkat kerja sesekali pernah ada konvoynya Arema, sama saja wang weng terus nyanyi lagu Arema gitu. Saya kira di semua kota yang punya pendukung sepak bola fanatik juga terjadi hal demikian. Karena itu merupakan menyimbolkan kekuatan seorang penguasa, seorang elit atau mungkin sosok tim sepak bola kayak gitu ya. Contohnya itu kan hanya contoh bagaimana besarnya tim mereka, komunitas mereka sehingga menimbulkan suara-suara bising seperti itu, soundscape ya, the sounds of power. Yang ketiga adalah sounds of modernity. Suara itu dianggap sebagai simbol modernisasi gitu ya. Jadi suara-suara yang muncul dianggap sebagai simbol-simbol modernisasi. Nah, salah satu contohnya itu adalah kalau di perkotaan ya. Kalau di perkotaan maupun di pedesaan. Saya tadi cerita suara adzan gitu ya.
kenapa dianggap sebagai simbol modernisasi? Nah, ini belum ada yang meneliti sejak kapan sih orang Indonesia itu adzan di musola atau di masjid itu menggunakan pengeras suara. Jadi simbol modernisasinya ini sangat nampak bahwasanya yang memperkenalkan pengeras suara, gitu ya, mesin-mesin seperti itu kan bukan budaya kita sebenarnya. Gitu. Terus masih banyak lagi contoh-contoh seperti kereta api gitu ya. Ketika James Watt menemukan mesin uap, ya. Jadi muncul merakit mesin-mesin uap untuk industri, kemudian untuk kereta api. Ini kan menunjukkan bahwasanya inilah suara modernitas itu seperti ini. Gitu. Dan pabrik-pabrik yang ada di Jawa Timur, pabrik-pabrik yang ada di tempat kalian masing-masing, yang namanya pabrik itu kan mesinnya itu kan mesti bising kan, apalagi pabrik skala besar gitu ya, manufaktur skala besar gitu ya, pabrik gula, pabrik gula itu kalau suling kan ada cerobong besar itu kan biasanya jam-jam tertentu itu kan nyuling tebu gulanya itu sudah keluar asap terus bunyi nah ini yang luar biasa. Terus seringkali kalau kita lagi-lagi kita berbicara tentang elektronik ya, seringkali kalau di desa maupun di kota itu ada acara mantenan atau acara sunatan. Nah, soundscape yang bisa kita lihat di acara-acara tersebut adalah di desa-desa itu untuk memberitahu bahwasanya aku itu gay, saya itu punya hajat. Itu mereka nyetel musik banter-banteran gitu. Dan kalau di desa biasanya dangdut. Kalau di kota, misalnya di Malang atau kota-kota besar itu nyetelnya pop-popan gitu. Sangar. Bedanya kalau di kota mungkin masyarakatnya lebih eksklusif. Kalau hajatan itu lebih suka di gedung gitu ya. Tapi juga pakai sound, pakai rame-rame. Sedangkan di di desa itu biasanya kan di halaman rumahnya gitu. Jadi los pakai sound yang besar-besar gitu biar tetangganya tahu terus bowo gitu ya, atau becek gitu ke rumahnya yang punya hajat. Nah, ini soundscape yang menunjukkan sounds of modernity, bagaimana modernisasi itu membawa banyak sekali dampak di perkotaan maupun pedesaan. Nah, yang terakhir adalah sounds of intimacy. Maksudnya di sini adalah suara itu digunakan untuk kedekatan emosional dan kultural. Jadi suara-suara yang muncul uangku kuliah ya. Suara-suara yang muncul di lingkungan kita ya, yang menyimbolkan sounds of intimacy adalah banyak sepertinya. Yang bisa saya berikan contoh di sini adalah kalau adik-adik ngerti gamelan gitu ya. Kalau di Jawa loh ya, Jawa Timur lah misalnya. Suara gamelan itu kayak menimbulkan keheningan, keintiman atau kedekatan gitu ya, kedekatan emosional. Khususnya ketika acara pernikahan gitu. Biasanya kan acara orang-orang nikah di Jawa Timur itu walaupun di desa ataupun di kota mesti kalau pakai adat Jawa mesti ada gending-gendingan gitu, suara gamelan gitu. Lung lang ding 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 kayak gitu. Jadi ini
satu hal yang merekatkan emosional yang mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan gitu ya. Ini di suara-suara seperti itu juga bisa menimbulkan intimasi atau kedekatan emosional atau kedekatan kultural. Belum lagi ketika kita berbicara masalah klinik, masalah mistis. Kenapa kalau ngundang arwah atau mungkin kalau kita misalnya di hutan atau mungkin di tempat tertentu tiba-tiba mendengarkan suara gamelan tung lantung tertung tantung suara konang gitu ya. Kok gini ya? Kayak kalau mendengarkan suara-suara gitu mesti kita menganggapnya waduh, ada yang menganggapnya mistis. Terus kalau misalnya di hadapan banyak orang gitu ya, ada acara nikah itu menimbulkan kedekatan, kan beda persepsi gitu ya, karena beda lokasi gitu ya. Misalnya dari di hutan terus kerungu suara gamelan itu kan secara alamiah, secara naluri alamiah adik-adik, waduh ini gunung kok suara gamelan gitu kan, jadi kayak waduh ada apa ini gitu. Jadi bukan bising lagi yang didengarkan, tapi ketakutan gitu ya. Nah ini yang terakhir itu ya, sounds of intimacy dari Frick Columbine ya, seperti itu. Gitu. Nah menurut Rachel Carson ya, dalam novelnya Silent Spring tahun 62, nature sounds have been inextricably linked to environmental quality. Maksudnya suara alamiah atau suara yang timbul dari alam ya, itu punya keterkaitan atau berhubungan erat ya dengan kualitas lingkungan. Maksudnya apa? Dia kan novelnya tentang lingkungan. Jadi quote ini adalah quote yang sangat filosofis, bagaimana melihat ya, ketika suara alam itu sudah semakin tidak ada, gitu ya, maka besar kemungkinan lingkungan atau alam tersebut sudah dijajah manusia. Ya. Karena suara-suara atau kebisingan alamiah seperti suara burung, suara apalagi air yang mengalir di sungai, krocok gitu kan. Kemudian suara ayam yang berkokok gitu ya. Coba sekarang ayam berkokok di perkotaan, di tempatnya adik-adik, jarang sekali. Mungkin kalau di tempat saya di Karangploso ini kan masih deso, masih ada suara ayam gitu ya. Atau mungkin suara anjing gitu ya, yang mengaum di malam hari, kayak suara serigala gitu kan. Ini kalau misalnya mereka tidak ada, berarti manusia sudah menjajah lingkungan itu, menjajah alam itu. Nature sound have been inextricably linked to environmental quality. Jadi kualitas lingkungannya sudah mulai memburuk gitu. Kalau di suatu daerah sudah tidak ada lagi burung yang ngoceh atau mungkin ayam yang berkokok ya di pagi hari. Ya wis. Jadi yang terdengar di sana ya mobil, motor, suara mesin pabrik, suara kereta, suara pesawat yang lewat dari atas. Nah, itu kan mencerminkan bahwa sudah tercemar daerah kalian. Tercemar apa? Ya tercemar polusi. Polusi apa? Polusi suara. Ada nggak Mas polusi suara? Ya ada. Kebisingan itu adalah polusi suara. Bahkan juga
bisa jadi tercemar polusi udara gara-gara kebanyakan motor dan mobil yang lewat. Sehingga mungkin gara-gara kebanyakan motor, mobil lewat, kereta lewat, ayam itu sudah nggak berani berkokok. Ya, bahkan sudah nggak ada yang memelihara ayam. Gitu. Nah, misalnya di satu hutan tertentu di Kalimantan ya, mau dibangun, jangan dibangun, ditanami sawit lah, hutan yang masih rawan terus akan ditanami sawit, itu kan ditebangi semuanya. Ketika kalian sudah tidak mendengarkan lagi suara kukang, suara burung di sana, suara anjing hutan, suara ayam hutan, suara apalagi mungkin binatang-binatang lain yang ada di sana, ya berarti mulai rusak. Kualitas lingkungannya sudah mulai menurun. Semangat. Jadi Rachel Carson dalam novelnya Silent Spring ini pemikirannya itu sangat-sangat mengkritik para masyarakat atau manusia dalam tanda kutip manusia modern saat ini. So, ya, apa hubungannya dengan musik? Ya jelas sekali berhubungan gitu ya. Ya kalau nggak ada suara, nggak ada musik gitu ya. Nah, sebenarnya musik itu muncul ketika ada suara yang dilantunkan dengan nada-nada dan instrumen tertentu. Gitu ya. Kalau nggak ada suara ya nggak ada musik dong. Nggak ada suara yang nggak ada musik gitu kan. Jadi saya itu secara filosofis ya, mari kita belajar merenung dan memahami suara-suara di masa lalu. Saya mengajak adik-adik semua di sini bersyukur karena untung awakmu iso ngerungokno, maksudnya masih untung kalian itu bisa mendengarkan karena telinga kalian berfungsi dengan baik. Bayangkan orang yang tuli, teman-teman kita yang tuli tidak bisa mendengar apa. Bagaimana mereka bisa membayangkan soundscape itu? Sound of street, sound of power, sound of modernity, sound of intimacy. Bagaimana mereka bisa membayangkan? Kalian harus bersyukur karena kalian masih dikaruniai telinga yang normal dan bisa mendengar. Makanya saya mencoba mengajak adik-adik untuk merenung. Setelah tadi kita ngomongin soundscape ya panjang lebar, ternyata gimana ya kalau saya ini nggak bisa mendengar, apa gimana, apa nggak down kalian ya, tapi ada teman kita yang tidak bisa mendengar. Makanya ketika ada teman kita yang tuli nggak dengar apa-apa, yang hanya bisa bahasa isyarat, ngomong bisa tapi mereka kan tidak bisa menerima, harus dengan isyarat. Nah itu gimana ya? Bisa nggak mereka dengarkan musiknya seperti apa? Kalau nggak bisa melihat, bisa mendengar, enak. Kalau nggak bisa mendengar, makanya kita sebelum berbicara panjang lebar tentang musik dan sejarahnya, kita harus ngerti hakikat musik dan kita harus banyak bersyukur, banyak merenung dan bersyukur bahwa kita dikaruniai telinga itu masih normal, masih bisa mendengar musik, masih bisa mendengar bapak sama ibu kita itu ngomel-ngomel kalau kita salah, ya, masih bisa mendengar pacar masing-masing ya, pacar kalian itu ngomel-ngomel kalau kalian selingkuh, kalau kalian ngapain gitu ya dengan cewek lain gitu, itu bersyukur aja. Nah ini yang perlu dipahami ya. Makanya saya menarik secara musik ini pada hakikat yang paling dasar, yaitu soundscape. Karena
kalau kita berbicara tentang musik atau instrumen yang benar-benar ada, itu ya sebenarnya sudah muncul sejak adanya peradaban-peradaban besar ya, bahkan sebelum Masehi. Karena biasanya musik ini digunakan untuk mengiringi upacara-upacara di sebuah kerajaan atau kekaisaran tertentu saat itu. Jangan dikira zaman Yunani Romawi, zaman Mesopotamia, Mesir itu nggak ada musik. Ada, walaupun sangat sederhana. Ada instrumen-instrumen tertentu gitu ya. Nanti barangkali adik-adik bisa membaca literatur yang lain terkait musik-musik zaman itu. Gitu ya. Saya di sini mencoba untuk menjelaskan untuk memahami hakikat suara yang lebih tua dari musik itu sendiri. Nah, jadi secara filosofis ya, kalau kita berbicara tentang sejarah musik secara filosofis, musik itu muncul ketika manusia memulai memahami hakikat suara, memahami soundscape dan memahami bagaimana mereka menggunakannya untuk keperluan hidup mereka. Secara filosofis seperti itu. Orang yang suka kebisingan, ya mereka memahami soundscape itu sebagai sebuah hal yang berisik gitu. Makanya kemudian muncul musik metal headbang, underground, yang menurut saya ya kalau saya oke-oke aja sih. Jadi mereka walaupun bising ya, menurut mereka ini musik punk gitu ya. Ini menunjukkan jiwa saya. Ngeri wes. Terus musik-musik dangdut gitu ya. Kalau menurut saya bisa saja. Musik-musik pop, musik apapun itu, pokoknya yang berhubungan dengan persepsi mereka masing-masing dan bagaimana mereka menggunakannya untuk kehidupan atau keperluan hidup mereka. Seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan sedikit pemahaman kepada adik-adik semuanya.